Namo Buddhaya, jumpa lagi pada menata batin atau manage your mind. Perlunya menata batin adalah untuk setiap orang bisa menjadi pribadi yang menarik, pribadi yang mengesankan, pribadi yang percaya diri. Bagaimana bisa percaya diri? Bila batinnya ini kokoh dan kuat, di situ ada percaya diri. Seseorang yang percaya diri, dia akan berjalan dengan tenang. Dia tidak bisa digoyahkan oleh apapun, oleh berita hoax apapun, tulisan apapun, kata-kata yang bagaimanapun, karena dia merasa itu hanya sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana tentang menata batin ini? Itulah perlunya untuk belajar. Manage your mind. Mind is not everything, but everything come from mind, so manage your mind. Oleh karena itu, tatalah batin Anda. Bersama saya telah hadir yang mulia Bante Dhammawijaya Mahatera. Kita akan bersama beliau dengan tema Panca Indera. Berkenaan tentang Panca Indera ini. Panca Indera adalah sesuatu yang menempel di tubuh kita ini berupa mata, hidung, telinga, mulut, dan juga rasa atau kulit. Nah, menyikapi tentang panca indera ini konon adalah pintunya, gerbangnya ke arah sesuatu yang disebut apakah itu pikiran, sensasi, atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan batin, berhubungan dengan otak, dengan pikiran dan rasa. Nah, ini kepada yang mulia Bante, mohon pencerahannya tentang panca indera itu harus diapakan, Bante. Ya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua berbahagia, memiliki kebijaksanaan dan kesempurnaan dalam batin dan pikiran kita. Karena itulah kita belajar. Memang baik mampu mengendalikan mata kita, baik juga kita mampu mengendalikan telinga kita, sangat baik juga kita mengendalikan hidung, mengendalikan mulut, mengendalikan tubuh kita. Tetapi yang paling baik adalah mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran inilah sumber dari semuanya. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, marilah kita mulai sekarang, kita harus paham apa itu sesungguhnya keenam indera ini adalah kitab suci berjalan kita bersama, sehingga dengan demikian kita belajar dengan tepat. Apapun yang kita lihat, apapun yang masuk ke dalam mata kita, ada positif, ada yang negatif, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang bersih, ada yang kotor. Disinilah yang kita memilah-milah, memilih yang busuk, yang jelek, yang kotor. Kita harus berani jangan dilihat. Tetapi kalau kita masih tetap ndablek karena kebodohan kita, tetap melihat yang kotor, yang jelek, yang tidak menyenangkan. Jadi yang salah itu bukan agama kita, tetapi ketidakmampuan kita untuk memilah yang jelek tetap kita masukkan, dari kita kurang bijaksana. Tetapi kita sadar itu jelek, itu kotor, itu masih namanya setengah, belum setengah-setengah. Mau masuk iya, mau tidak mau masuk iya. Ada dua hal yang perang di dalam pikiran kita. Kita tidak ada ketegasan. Wah, yang negatif jangan sampai masuk lagi. Disitulah yang katakan kita 100% mengikuti kitab suci yang akan muncul dalam mata kita. Demikian juga telinga juga sama. Kita sering mendengarkan apapun juga. Ada yang positif, ada yang negatif, terus berulang-ulang. Tetapi kita harus pandai menggunakan telinga kita. Bagaimana? Pada satu saat kita harus menutup telinga kita. Jangan sampai yang negatif itu masuk ke dalam diri kita supaya tidak mempengaruhi batin dan pikiran kita jadi kotor. Tetapi kalau seandainya yang negatif itu masuk ke telinga kita, disinilah yang dikatakan membutuhkan kebijaksanaan yang tinggi yang kita mengolah. Yang sampah itu kita kelola. Demikian juga kita harus bagaimana menggunakan telinga kita, menggunakan mulut kita, menggunakan tubuh jasmani kita, karena kita tahu semua agamawan, semua yang belajar agama tahu mana yang positif,
dan mana yang negatif. Dari semua kelima indera ini, kita memasukkan yang positif, itu akan membawa kebahagiaan. Memasukkan yang negatif, kita sendiri yang menderita. Maka dengan cara inilah yang dikatakan manusia yang bijaksana mempelajari agama, menghentikan yang negatif, memasukkan yang positif untuk mendapatkan jalan terang, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan teknik supaya kita bersama-sama bisa mencapai kedamaian dan kebahagiaan itu sendiri. Disinilah yang dikatakan tujuan di dalam mempelajari keenam indera kita dengan tepat dan benar, sehingga kita akan lebih damai, lebih bahagia. Dan agama, kitab suci yang kita miliki ini ternyata membawa manfaat yang sangat luar biasa. Bukan jari ini lagi, kita bisa membuktikan yang nyata muncul dan batin dan pikiran kita selalu damai, selalu bahagia karena kebijaksanaan kita di dalam mengolah keenam indera dengan tepat dan benar, sehingga kita semuanya akan menemukan kitab suci yang sejati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak akan menyalahkan apakah kitab suci agama A, B, C yang benar. Tidak usah dibanding-bandingkan. Lihatlah ke dalam batin dan pikiran kita bersama. Disitulah yang sesungguhnya kitab suci yang terbaik. Harus kita bersihkan, harus kita tenangkan, harus kita jernihkan setiap saat. Itulah sumber kebahagiaan kita, tidak mengendalikan keenam indera kita dengan sebaik-baiknya. Yang mulia, Bante tadi selalu mengatakan keenam indera kita. Padahal yang populer adalah panca indera. Nah, satu indera itu yang mana, Bante? Ya, inilah yang dikatakan dalam pelajaran biologi kita memang dikatakan panca indera. Tetapi di dalam kenyataan siapapun yang belajar untuk menganalisa ke dalam dirinya sendiri, ternyata indera dari batin dan pikiran kita inilah keenam indera itu. Maka siapapun juga, dari mata masuk ke dalam batin dan pikiran kita, dari telinga masuk ke dalam batin dan pikiran kita, dari mulut, hidung, tubuh masuk ke dalam batin dan pikiran kita, dengan pikiran kita juga masuk ke dalam batin kita. Inilah yang dikatakan batin dan pikiran ini adalah termasuk indera yang keenam. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan belajar agama itu adalah belajar ke dalam pikiran kita, tidak mengolah kelima indera itu supaya kita mampu mengolah indera yang keenam dengan tepat dan benar. Itulah yang dikatakan batin dan pikiran kita sebagai indera yang terpenting. Jadi ternyata indera keenam itu adalah batin, di mana batin ini adalah sumber dari segala yang benar. Konon manusia itu selalu mempunyai sumber kebenaran, tetapi sayang sekali karena kelima inderanya itu tercemari oleh hal yang diterima dengan kurang baik, maka Bante mengatakan batin ini yang harus lebih dirawat, lebih dididik. Nah, ini tentu ada cara untuk mendidik batin, karena semua orang punya batin, Bante, dan kadang-kadang ada pandangan-pandangan salah mengenai banyak hal. Dia merasa hal yang ini benar, tetapi ternyata salah. Nah, ini kan ada batin yang harus dididik. Cara mendidik batin yang efektif, yang gampang. Apa gampang, Bante, mendidik batin itu? Sesungguhnya mendidik pikiran kita ini termasuk sesuatu tingkatan yang tinggi. Maka dengan demikian dikatakan sulit. Kita tahan dahulu, Bante. Keluarga Dhamma TV, kita sampai pada bagaimana cara mendidik pikiran. Baik, keluarga Dhamma TV, cara mendidik batin, bagaimana cara efektifnya untuk mendidik batin, bagaimana cara yang mudah, apakah setiap manusia itu harus mendapatkan pendidikan batin? Bagaimana, Bante? Ya, inilah yang dikatakan mendidik batin itu sangat-sangat penting, karena kita harus tahu kita diciptakan oleh kebiasaan demi kebiasaan kita pribadi masing-masing. Kalau kita tidak pernah membiasakan bagaimana mengendalikan pikiran, kita tidak pernah membiasakan bagaimana mengarahkan pikiran selalu positif, kita tidak pernah membiasakan bagaimana pikiran tetap selalu tenang dan damai.
Kalau kebiasaan ini tidak pernah dijalankan, jangan harap kita akan mampu mendapatkan kedamaian. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan minimum. Kalau kita ingin mendapatkan kedamaian, pagi dan malam kita harus meditasi. Meditasinya dengan cukup kita mengarahkan pikiran kita untuk menyadari nafas kita, keluar masuk nafas kita. Ketika kita narik nafas sadar, keluar nafas damai, tarik nafas sadar, keluar nafas damai, terus menerus selama minimum 20 menit. 20 menit pagi, 20 menit malam. Kalau ini sudah membuat kita terbiasa demikian ini, 1 minggu kemudian kita tingkatkan 25 menit pagi, 25 menit malam. Terus ditingkatkan 30 menit, 35, dengan membiasakan setiap minggu kita naik 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kita ingat, dalam waktu 1 tahun, 50 kali 5 menit, kita sudah minimum sudah 250 menit kita membiasakan tenang. Dengan cara seperti ini, semua orang menjalankan dengan teknik seperti ini. Kebiasaan mendidik pikiran kita pribadi seperti ini. Dengan tekun, dengan ulet, dengan semangat, dan tidak pernah bolong. Disitulah yang namanya dia akan menjadi murid Sang Buddha yang teguh, mantap, bahwa aku ingin mendapatkan kedamaian, tetapi kedamaian ini tidak bisa diminta kepada Sang Buddha, tidak bisa diminta sama Tuhan, tidak bisa diminta sama Kuan Im, tetapi dijalankan dengan teknik yang sama. Bagaimana kita membiasakan pikiran terkendali, terarah, supaya tetap tenang, sejam, 2 jam, dan 1 tahun kemudian kita bisa 2,5 jam. Pasti kita berani memberikan laporan tahun depan yang melatih seperti ini, kita akan mendapatkan, oh ternyata benar, kita akan mendapatkan manfaat, tenang, damai, dan pikiran terkendali, dan selalu terarah positif. Itulah namanya, agama itu akan mendapatkan manfaat. Kalau kita yang membaca buku kitab suci, mendengarkan kitab suci, mendengarkan orang ceramah, itu semuanya nol putul kalau kita tidak menjalankan. Jadi bukan sekedar agama untuk hiburan, agama untuk mengatakan punyaku yang paling hebat. Marilah kita merubah, merevolusi untuk membiasakan dengan cara-cara yang kebiasaan kita bagaimana terkendali, terarah, konsentrasi, buat kita tenang. Pasti terciptalah kedamaian dan keheningan, dan masyarakat kita akan lebih damai, lebih bahagia. Itulah sesungguhnya yang akan kita harapkan seperti itu. Luar biasa sekali cara mendidik pikiran. Ternyata pikiran pun perlu dididik. Tidak saja banyak orang mengatakan bahwa yang harus dididik itu hanya pelajar, yang harus dididik itu hanya anak-anak. Tetapi mendidik diri sendiri itu yang paling sulit. Oleh karena diri sendiri ini punya ego yang luar biasa besar, punya kesombongan, dia merasa saya tidak perlu meditasi, saya tidak perlu dididik, saya sudah baik Bante, saya sudah beramal Bante, saya sudah pergi ke Lumbini, saya sudah melakukan banyak ritual di Lumbini sana, dan tentu saya menjadi orang yang pasti masuk surga. Nah, bila ada orang berkata begini, bagaimana Bante? Dia sudah ritual. Ya, inilah yang dikatakan manusia ini kan harus tahu bahwa kepercayaan mengatakan kita sering ke tempat-tempat suci dijamin nanti pasti masuk surga. Tetapi harus ingat, yang menjamin masuk surga itu sesungguhnya siapa? Kita jujur bicara apa adanya, bahwa apa yang Sang Buddha katakan itu adalah terakhir ketika kita mau mati. Saat-saat akhir itulah muncul pikiran apa, positif atau negatif. Kalau kita tidak pasti banyak negatifnya, otomatis kita akan sengsara. Tetapi kalau kita sudah membiasakan positif, maka dengan demikian itulah yang positif, inilah yang menyebabkan kita menuju arah yang positif. Karena positif, negatif itu tidak ada merek, tidak ada cap agama apapun juga. Sing apik tetap apik, sing elek tetap elek. Maka dengan demikian kitalah sendiri harus memahami. Maka ketika kita memahami ini, banyak umat yang berpikir, oh
kalau seandainya kalau kita yakin sama Buddha, Dhamma, Sangha, jadi mereka berpikir, kalau gitu aku akan memiliki teknik yang sangat tepat. Ketika memikirkan demikian, nanti kalau aku punya anak pertama aku katakan Buddha, anak yang kedua Dhamma, anak yang ketiga Sangha. Wah, Buddha, Dhamma, Sangha sudah ada dekat dengan diriku. Ketika aku sakit pasti yang Buddha ada, yang Dhamma ada, yang Sangha ada. Karena ini memancing pikiran kita untuk berpikiran seperti itu. Kalau kita bisa Buddha, Buddha datang, Dhamma, Sangha, selalu positif, memang positif. Tetapi kalau kita lihat pikiran kita ini condongnya kemana? Kita condongnya pikirannya toko. Kita sering jaga toko, istri kita jaga toko, anak-anak kita jaga toko, budayanya jaga toko, damanya jaga toko, sanghanya jaga toko. Pada saat kita sakit, semuanya kumpul. Buddha ada di sini senang. Dhamma ada di sini senang. Sangha ada di sini senang. Istriku ada di sini karena dia begitu melekat sama hartanya. Lalu tokonya siapa yang jaga? Tahu-tahu bleksek mati. Pikiran kita akan jadi setan gentayangan menjaga toko kuno di siapa yang joko. Inilah yang dikatakan sedikit pikiran kita yang salah akan menyebabkan kita langsung menuju ke alam itu, gentayangan di toko kita sendiri untuk menjaga dan merawat toko itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan melatih melepas pada satu saat dengan sungguh-sungguh kita meditasi pagi dan malam. Tidak memikirkan apapun juga bisa menenangkan pikiran kita, membiasakan tenang-tenang. Jadi tidak tergantung omongan saja dengan trik apapun juga. Tetapi kita mulai sekarang bangkitkan yang positif, otomatis itulah yang sesungguhnya yang akan menuntun kita menuju alam yang lebih baik, lebih positif. Jadi bukan dari trik-trik apapun juga yang telah kita katakan itu, karena tergantung kebiasaan, kecenderungan, arah pikiran kita bersama. Kalau kita mampu menjaga pikiran seperti ini, selalu sadar damai setiap saat, otomatis positive thinking itu tidak bisa dimonopoli. Kamu beragama atau tidak agama, karena positif tetap positif. Sehingga Sang Buddha kata 10.000 tahun tidak ada agama, ya tetap seperti itu. Sing elek ya yang nang elek, sing apik yang nang elek. Maka dengan pemahaman seperti ini, kita tidak akan mempercayai kata-kata yang tidak tepat dan tidak benar, tetapi kita lebih percaya positif akan membuat kita bahagia, yang negatif membuat kita menderita. Itu saja. Jadi karma positif sesuai dengan bibit yang kita tabur, itulah buah yang akan kita petik. Kalau kita sudah percaya ini, kita tidak percaya orang-orang yang mampu menanggung dosa kita itu tidak akan ada. Jadi begitu keluarga Dhamma TV ya. Jadi ternyata kalau bila ada seorang motivator yang mengatakan Anda adalah hasil pemikiran Anda 3 tahun yang lalu, jadi berarti bila kita akan berpikir tentang 3 tahun yang lalu, maka berpikirlah hari ini mau jadi apa. Demikian juga bila kematian telah menjelang pada Anda, tergantung pada pikiran-pikiran Anda sebelum kematian tersebut. Jangan percaya, bisa kita rasakan. Tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang dengan Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijayo Mahatera. Bante, tentang panca indera tadi itu, banyak orang itu merasa bahwa panca indera itu adalah harus memang itu dibuat untuk manusia hidup di dunia. Jadi apa yang ada di dunia ini harus dinikmati. Kalau melihat bunga yang warnanya merah muda begini, maka harus dinikmati. Mata harus menikmatinya sepuas-puasnya. Kalau ada uang banyak di depan mata, harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, karena dunia, kenikmatan dunia itu adalah untuk manusia. Pandangan seperti itu bagaimana, Bante? Ya, inilah memang dikatakan sebagai duniawi, memang dikatakan itu benar sesuai dengan keduniawian mereka. Tetapi di dalam dunia ini kita harus paham bahwa kita harus mengerti bahwa apapun yang kita alami di dunia ini semuanya tidak menentu, selalu berubah, sangat cepat berubah. Ketika kita melekat sama dunia ini,
pikiran akan begitu kuat sama dunia, kita melekat kuat. Jadi timbul takut, timbul was-was, timbul khawatir berulang-ulang yang secara terus-menerus. Ternyata kita tidak sadar kalau itu membuat kita menderita. Maka dari itulah yang dikatakan, siapapun juga yang terikat sama materi, sama duniawi ini, sesungguhnya mereka itu selalu gelisah, selalu tidak puas, selalu bingung, selalu cemas, selalu takut. Tetapi ketika kita memahami pikiran-pikiran yang seperti ini sesungguhnya tidak kita inginkan, ada satu versi yang dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa kebahagiaan itu bukan hanya saat yang ada di dalam kelima indera kita. Ada satu kebahagiaan yang di luar indera itu, yaitu dalam batin dan pikiran kita. Batin dan pikiran kita ini ternyata dia punya kebahagiaan, punya energi, punya ketinggian, punya quality yang berbeda-beda juga. Maka dari itulah yang dikatakan ketika kita memahami perbedaan-perbedaan gelombang-gelombang pikiran kita yang menyebabkan kita memiliki quality batin yang berbeda, kalau kita tidak pernah tenang, tidak pernah damai, tidak pernah hening, begitu bahagia dalam kedamaian yang luar biasa, otomatis kita tidak bisa membandingkan kebahagiaan yang kita peroleh dalam ketenangan dengan kebahagiaan yang kita peroleh dengan sensasi materi yang kita hadapin. Itu tidak bisa dibanding-bandingkan oleh apapun juga, karena maka itulah kita membuktikan sendiri bagaimana kita mampu menciptakan ketenangan, kedamaian dalam batin dan pikiran kita. Ketika kita sudah mendapatkan ketenangan, baru kita bisa membandingkan, oh kebahagiaan dan ketenangan seperti ini. Kebahagiaan dari kita nonton, kebahagiaan dari kita mendengarkan musik, kebahagiaan dari kita makanan yang enak, kebahagiaan melalui penciuman kita, kebahagiaan melalui sensasi apapun juga yang kita hadapin ini, ternyata ya langsung hilang. Tetapi kalau kita bisa mencapai piti, tenang, happy, bahagia, itu bisa bertahan sampai 3 hari. Lalu kita bisa menjaga lagi, latih lagi, tambah 3 hari lagi, terus 3 hari. Jadi ketika kita sudah mahir menjaga pikiran selalu tergiur, selalu senang, selalu bahagia, yang tidak terkirakan, we are create the happiness in every moment. Jadi kita mampu menciptakan kebahagiaan setiap detik, dalam setiap posisi. Itulah yang dikatakan kebahagiaan yang tidak menggantungkan sensasi, tetapi kebiasaan dalam mengolah pikiran yang begitu mampu kita membebaskan, yang membuat mengganggu pikiran kita, kita tetap tenang, tetap jernih, tetap senang, tetap bahagia. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang tak ternilai dan sulit kita dapatkan karena tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa milik dengan 1 triliun atau apapun juga. Maka dari itulah kita punya sekarang ada 10 triliun, mati nggak dibawa. Kalau kita tidak punya 10 triliun, kita punya 10 perak, tapi kita puas dengan 10 perak, sering meditasi, tetap menjaga ketenangan, kita mati, 10 triliun nggak dibawa. Tapi kita yang tenang ini masuk di alam yang tinggi. 10 triliun yang kita punya, mati pun tidak dibawa. Tapi begitu melekat, kita gentayangan, kita jengkel mungkin, kita marah, kita kecewa, kita curiga, negatif lebih kuat, kita akan sengsara di alam sengsara. Gara-gara kita melekat sama harta 10 triliun itu. Maka dengan demikianlah, marilah kita pikir, apakah Anda tetap mengatakan 10 triliun itu sangat berharga, tapi menyebabkan pikiran kita masuk di alam yang sengsara? Tetapi yang tidak punya harta, dia tidak melekat, bebas, masuk di alam yang lebih tinggi. Itulah yang dikatakan orang yang memahami bahwa meditasi itu sangat penting. Mereka melatih diri untuk meningkatkan, memperkaya batin setiap saat, sehingga dia bisa mencapai kecemerlangan, tempat yang jernih, yang lebih tinggi daripada alam-alam yang lain. Luar biasa sekali. Ternyata batin itu memang seharusnya dirawat, dididik, dipelihara, dan diberi pengertian. Nah, ini tentang tanha, Bante. Tanha ini kadang juga manusia juga umat kurang mengerti
sekaligus tanha ini dari bahasa Pali yang banyak sekali di dalam kitab suci dan Dhammapada dan yang lainnya. Tanha artinya apa, Bante? Nah, tanha ini keinginan melalui kesenangan-kesenangan indrawi. Ketika kita punya kesenangan-kesenangan indrawi ini, kita ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan melalui keenam indera, itu ingin kita kontak, kita mendapatkan. Akhirnya kita ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Hal-hal negatif jangan sampai masuk melalui keenam indera kita. Kita ingin menolak jauh-jauh, jangan terjadi. Disinilah yang dikatakan dari keenam indera menyebabkan kita yang positif, yang menyenangkan kita ingin dapat, yang tidak menyenangkan kita ingin tolak, sehingga pikiran selalu terjadi seperti itu, agitasi, pertentangan dalam pikiran kita terus menerus, ini ingin dapat, ingin tolak, ingin dapat, ingin terus seperti itu. Tetapi kalau ketika kita tidak mampu menguasai positif dan negatif ini terus menerus, hanya kita digoncang, diopok-opok pikiran kita dengan nafsu kesenangan indrami yang positif dan negatif terus. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan positif dan negatif itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi bagaimana kita mampu melatih pikiran dan batin ini selalu di atas dari positif dan negatif, supaya kalau ini hilang yang positif atau hilang yang negatif, kita tetap tenang. Kita kena yang negatif, tetapi yang negatif ini tidak mampu mengenai batin dan pikiran kita kalau kita sudah meningkatkan batin yang tinggi. Tetapi kalau kita kena yang positif, yang menyenangkan, kita mencelok, melekat dan terikat ke sana, kita terhanyut. Akhirnya kita membuang waktu hidup sia-sia karena kita hanya melekat terhadap sesuatu yang terlihat. Kita melekat sama benda, melekat sama harta, melekat sama anak, melekat sama cucu. Akhirnya kita tidak bisa kemana-mana, meninggal. Kebiasaan itu akan membawa kita gentayangan di rumah tangga kita sendiri. Itulah yang dikatakan sangat disayangkan. Hidup tetapi tidak mampu mengolah hartanya, tidak mampu mengolah pikirannya. Kalau dia mampu mengolah hartanya dengan tepat dan benar, suka berdana, suka beramal, suka membantu, suka menyumbang ke sini. Jadi pikiran akan selalu positif. Ketika dia memikirkan positif, tiap hari memikirkan yang positif, apa yang bisa aku lakukan yang terbaik kepada masyarakat yang banyak. Kalau kita bisa melakukan, memikirkan seperti itu, ini adalah kesempatan yang sangat-sangat bagus. Manfaatkanlah harta Anda, manfaatlah kecerdasan Anda, mampulah kita memanfaatkan harta ini demi manfaat jutaan orang lagi. Demikian keluarga Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, jaga panca indera Anda dengan baik dan benar, rawatlah dengan baik dan benar. Demikian juga batin, yaitu indera keenam. Dan tetap di Dhamma TV agar Anda selalu damai di hati. Baik, tentang demikianlah keluarga Dhamma TV, tentang pengaruh panca indera, di mana seseorang yang tidak mampu mengendalikan panca inderanya, dia menjadi budak panca inderanya. Panca inderanya dia gunakan untuk mencari dan mencari kesenangan-kesenangan indrawi di dunia ini. Tetapi ketika kesenangan telah didapatkannya, bahkan kesenangan tadi kesenangan tidak membawa kebahagiaan, bahkan membawa penderitaan, karena kesenangan itu bisa hilang. Dunia ini selalu berubah, yang senang bisa menjadi susah, yang susah bisa menjadi senang, bahkan yang susah bisa berlipat kali susah dan nestapa. Nah, ini berlipat kali, jadi bisa begitu. Nah, disinilah ada dari kata-kata di dalam Dhammapada itu bahwa orang yang tidak terpengaruh panca inderanya itu terbebas dari penderitaan. Penderitaan itu sebenarnya yang bagaimana, Bante, dan cara menghilangkannya. Ya, inilah yang dikatakan siapapun yang mampu menjaga kelima indera dengan tepat dan benar dan tidak mempengaruhi batin dan pikirannya, otomatis mereka ada muncul apapun juga, dia tidak sampai masuk
ke dalam penilaian, dia tidak memasukkan itu ke dalam ingatan, dia tidak diperbudak lagi oleh perasaan apapun juga, karena dia selalu di atas dari dualisme apapun juga, sehingga perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran, karena dia tahu itulah sumber penyebab kita semua menderita. Tetapi kesadaran yang tidak mau diperbudak oleh perasaan, kesadaran yang tidak mau dipermainkan oleh ingatan-ingatan yang telah lalu, dan kesadaran yang tidak mau dipermainkan oleh ciptaan-ciptaan pikiran kita yang selalu mempermainkan cara berpikir kita, sehingga kita tergonjang-ganjing oleh 3 faktor itu, membuat kita nggak pernah tenang. Tetapi ketika kita membebaskan dari 3 faktor itu, sadar, sepenuhnya sadar, cuma ada apapun sensasi, apapun kesenangan-kesenangan yang muncul, cuma tahu dan lepas, tidak terikat dengan itu semuanya. Disinilah yang dikatakan batin terbebaskan dari godaan apapun juga. Sesungguhnya mereka akan pasti bebas dari penderitaan itu. Tetapi kalau batin ini masuk di dalam ingatan kita, akhirnya kita bisa benci, marah, jengkel, bertahun-tahun sampai 10 tahun kita masih jengkel dan benci yang begitu kuatnya, karena kita begitu kuatnya dalam ingatan kita tetap menyimpan dendam dan benci. Maka itu, apakah itu bahagia? Tidak sama sekali. Maka ketika kita sadar itu tidak membahagiakan, baiklah kita maafkan kesalahan mereka, jangan dipikir lagi. Kalau kita tidak mau memaafkan, masuk dalam ingatan, langsung diciptakan lagi, dibentuk dalam bentuk-bentuk pikiran. Kenapa ya dia begini dan begitu? Itu bentuk-bentuk pikiran kita. Kita menciptakan penderitaan-penderitaan untuk jengkel dan benci berulang-ulang karena pola pikir kita yang salah, timbullah perasaan yang tidak enak. Maka dengan memahami seperti inilah kita memisahkan. Kita tidak mau diperbudak oleh ingatan, kita tidak mau diperbudak oleh bentuk-bentuk pikiran, kita tidak mau diperbudak oleh perasaan apapun juga. Lepaskan semua. Yang penting sadar, sepenuhnya sadar ada ketidakmampuan kita dalam mengolah ingatan, ketidakmampuan kita mengolah bentuk-bentuk pikiran kita. Sadar, aku mau melepaskan, aku mau melepaskan, aku mau melepaskan. Dengan cara seperti ini, menyadari ketidakmampuan kita masih 25%, ya lumayan lah. Kita bebas dari 25%, masih sisa 75%. Besok dilatih lagi, lepaskan 25% lagi, sisa 50%. Besok dilatih lagi, lepaskan 25%, sisa 20%, dan seterusnya dilepas. Apapun yang membuat kita menderita harus dibebaskan. Jangan kita melekat, jangan kita kecemplung oleh penderitaan itu. Itulah yang dikatakan melatih untuk membersihkan, meringankan, membebaskan dari semua penderitaan. Itu tergantung kepandaian kita di dalam mengolah batin, pikiran, perasaan. Mana yang membuat kita lebih damai dan bahagia, itulah yang harus kita arahkan energi pikiran kita ke sana, sehingga kebebasan yang diharapkan oleh semua makhluk akan terciptakan. Jadi tidak menggantungkan kekuatan manapun juga, tergantung mana dalam penganalisan dan penyelidikan kita masing-masing untuk mengerti bahwa semuanya adalah permainan dari pikiran kita. Kita tidak mau dipermainkan oleh pikiran kita, kita akan bebas dari semua masalah itu. Itu aja, cukup seperti itu. Hanya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada yang bilang begini, Bante, ya Bante, kalau emang Bante ya bisa kan, Bante tidak menyekolahkan anak gitu. Bante tidak menyekolahkan anak, tidak butuh uang banyak lah. Saya ini nyekolahkan anak, saya masih tuku, saya masih 1 padahal anak saya 7, masih kurang 6. Bante bisa bilang itu kata-kata Dhammapada, kata-kata Parita, kata-kata ajaran kan untuk Bante, bukan untuk saya. Ada yang begitu loh, Bante. Bagaimana tentang yang begini, Bante? Sesungguhnya itulah yang dikatakan resiko dari kehidupan. Mereka yang mau menentukan kehidupan itu sesungguhnya juga harus menata kehidupan terlebih dahulu, merencanakan semua programnya terlebih dahulu. Kalau dia sudah kebacut seperti itu, ya sekarang diterima apa adanya toh. Jadi kalau sudah keterlanjur seperti itu, ya kita terima apa adanya. Sekarang ya kita jalankanlah apa adanya seperti itu. Memang kita tanggung jawab, punya beban yang begitu berat, tetapi jangan lupa kita sediakan waktu. Pagi 20 menit, malam 20 menit. Tetap kita merenungkan, mengasah dan meditasi
Apa saja yang membuat kita menderita? Ketika kita tahu, oh ini yang membuat kita menderita, tetapi apakah pikiranku masih condong masuk ke dalam penderitaan itu? Kalau iya, oh berarti aku menderita karena pikiranku yang masuk kecemplung ke masalah itu yang terus-menerus. Lalu bagaimana kita sekarang supaya kita tidak menderita? Mampukah kita memisahkan masalah memang ada, tapi batin tetap tahu memang itu masalah. Kita hanya berusaha, tetapi batin tetap mengerjakan sesuatu. Ini loh yang aku cari, yaitu dengan mengucapkan sadar, damai, sadar. Jadi walaupun masalah itu ada, tetap kita kerjakan, tetap kita lakukan, tanggung jawab kita tetap jalankan, tetapi batin tetap sadar damai terus menerus. Jadi walaupun itu jadi masalah, tapi batin dan pikiran kita tidak termasalahkan, otomatis kita akan menjadi sarana yang sangat mampu membedakan, memisahkan semua itu. Disitulah yang dikatakan kebahagiaan akan muncul. Demikian juga kita harus tahu bahwa sesungguhnya kita harus lihat, merenungkan dan menganalisa apapun yang kita lihat sekarang ini. Sesungguhnya tergantung sinar, tergantung objek yang kita lihat, dan tergantung penilaian batin dan pikiran kita. Kalau semuanya ketergantungan ini kita tahu memproses dengan tepat, yang positif kita masukkan, yang negatif kita aja berani untuk membuang, otomatis disinilah yang dikatakan kita memiliki kepandaian di dalam mengolah mata kita supaya tidak dikotorin oleh pengotor-pengotor itu. Demikian juga kita mulai sekarang beranilah untuk menggunakan telinga kita. Apapun yang kita masuk melalui telinga kita, batin tetap menyadarin ada sesuatu kata-kata yang muncul masuk dalam ingatan, baru kita bisa menilai. Kalau kita ingatan itu ada, kita bisa menilai kata-kata itu positif atau negatif, membuat kita tidak senang atau membuat kita damai. Kalau itu positif, negatif, kita lepas, kita buang. Dan bagaimana kita membangkitkan sesuatu yang positif supaya kita tetap tenang, tetap damai, mampu menjaga pikiran kita tidak terpengaruh oleh kata-kata itu, karena kita tahu itu hanya gejolak pikiran muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Kita tidak mau diperbudak, tidak mau dibohongin fata morgana yang muncul dalam batin dan pikiran kita. Kita hanya ingin mendapatkan yang tenang, yang damai, yang jernih. Itulah sesungguhnya harapan kita masuk dalam kedamaian dan keheningan ini. Di sanalah yang dikatakan kita memahami, menjaga keenam indah dengan tepat dan benar akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Silakan melaksanakan dengan cara yang tepat sehingga bahagia bagi milik kita bersama. Baik keluarga Dhamma TV, saya kira tentang panca indera telah kita selesaikan. Makhluk-makhluk yang terayu oleh nafsu ragawi akan berada di arus tanha, berada di arus kegiuran, laksana laba-laba yang bertengger di sarang yang ia buat sendiri. Para bijaksanawan setelah memotong arus kegiuran atau tanda tersebut, maka tidak akan merindukannya lagi dan dia terbebas dari segala derita. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata.